Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Stianingsi, NPM 17.0101.00001, mahasiswa manajemen paralel UMM Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginput data di SPSS. Langkah awal yang harus kita persiapkan dalam menginput data di SPSS, pertama kita menginput data di Microsoft Excel terlebih dahulu. Mari kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data yang akan saya input di SPSS, yaitu mengenai nama siswa, jenis kelamin, nilai IQ, dan pekerjaan orang tua. Setelah semua selesai diinput, kemudian kita langsung masuk ke SPSS itu sendiri. SPSS yang saya gunakan di sini menggunakan versi 23. Nah, seperti yang kita ketahui, di pojok kiri bawah itu ada dua icon. Yang pertama data view dan yang kedua ada variable view. Langkah awal yang digunakan dalam penginputan data di SPSS itu yang pertama kita masuk ke variable view terlebih dahulu. Di variable view itu sendiri ada beberapa column, yaitu name, type, width, decimal, label, values, missing, column, like, measure, and rule. Untuk fungsi dari name itu sendiri memberikan nama variabel akan ditampilkan pada header data view. Jadi ini yang memberikan nama dan nanti akan ditampilkan di header data view. Kemudian untuk tipe ini ada beberapa, yaitu ada numeric, comma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, and restricted numeric. Yang pertama mengenai numerik, ini berupa data angka, koma berupa data angka dengan pemisah, dan dot juga berupa data angka dengan pemisah. Scientific notation, data angka dengan tampilan notasi matematika. Date, data angka yang berupa data tanggal. Dollar, data angka yang berupa tampilan dolar. Custom currency, data angka dengan tampilan mata uang tertentu. String, data teks. Restricted numeric, ini berupa hanya data angka diawali dengan angka 0 sesuai panjangnya. Kemudian selanjutnya ada width. Width ini menentukan panjang data. Kemudian decimal, ini menentukan panjang data, desimal secara numerik. Label, memberikan label yang akan ditampilkan pada jendela output. Values, umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Kemudian ada missing untuk penanganan data yang tidak ada. Atau Anda dapat membiarkan kosong, karena di sini ketika kita input tidak ada data yang hilang. Column, menentukan panjang tampilan data pada data view. Like, ini terserah kita mau pilih mana. Ini ada 3 pilihan, ada left, right, and center. Left untuk rata kiri, right untuk rata kanan, dan center untuk rata tengah. Kemudian ada measure, ini ada beberapa, yaitu ada nominal, ordinal, and scale. Nominal itu adalah mengenai data nominal, ordinal data tingkatan, dan scale data skala. Untuk role itu sendiri, itu ada input, target, non, partition, and split. Untuk input itu berupa variabel independen, target variabel dependen, non tanpa peranan, word keduanya, kedua dari input dan target. Partition ini berupa variabel akan dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah, dan split ini digunakan dengan IBM SPSS Modeler atau bukan IBM SPSS Statistik. Oke, setelah saya menjelaskan dari masing-masing fungsi kolom yang ada di variable view, kita mulai dari pengisian di kolom pertama. Yaitu yang kolom pertama kita isi sesuai dengan data yang telah kita persiapkan. Ini data yang telah kita persiapkan. Kemudian kita isi manual di kolom pertama, kita isikan name. Kemudian untuk tipenya, saya di sini mengisi string karena ini berupa data teks. Kita klik OK. Kemudian
Selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu width, saya isi 10 karena karakter yang saya gunakan di sini panjangnya melebihi dari 9 karakter. Untuk desimal itu sendiri saya isi 0. Label saya isi nama siswa, values non, isinya non karena di sini tidak ada data yang hilang. Kemudian kolomnya saya isi 10, selanjutnya saya pilih left yaitu rata kiri, dan missionnya saya menggunakan nominal. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2, di sini ada gender. Untuk tipenya sendiri, gender itu adalah numeric. Terus width-nya saya samakan, yaitu 10. Desimal saya nolkan. Kemudian gender di sini diisi jenis kelamin. Kenapa ini di sini, di label di sini saya isi nama siswa, jenis kelamin, dan lain sebagainya? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dari data yang telah kita siapkan itu, di sini ada nama siswa, jenis kelamin, nilai IQ, pekerjaan orang tua. Dan ini merupakan label. Kemudian kita isikan di sini satu persatu. Di sini satu persatu. Kemudian, values-nya adalah karena jenis kelamin di dalam data itu sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama adalah pria dan yang kedua adalah wanita. Berarti ketika kita memasukkan ke dalam values itu juga dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu pria. Kemudian kita add. Yang kedua yaitu wanita. Sebelum kita klik OK di opsi yang kedua, yaitu kita harus add terlebih dahulu meskipun itu merupakan kategori yang terakhir. Baru kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul seperti ini. Untuk missingnya kembali seperti tadi, no missing karena di sini tidak ada data yang hilang. Kemudian kolomnya kita samakan yaitu 10. Dan like-nya ini terserah kita mau pilih mana, rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Di sini saya memilih rata tengah atau center. Measure-nya ini saya menggunakan data skala. Kemudian untuk pengisian yang ketiga, ini adalah nilai. Tipenya adalah numeric. Terus width-nya adalah sama 10. Desimal saya nolkan. Labelnya adalah nilai IQ. Kemudian values-nya adalah non, karena di sini tidak ada kategori. Missing-nya adalah non karena tidak ada data yang hilang. Kolomnya saya samakan 10. Terus saya memilih center, dan mission-nya saya menggunakan data skala. Terus untuk yang terakhir yaitu mengenai pekerjaan. Untuk pekerjaan, itu tipenya sama, numeric. Width-nya kita isi sama, 10. Kemudian desimal kita nolkan. Dan di sini label kita isi pekerjaan orang tua. Kemudian, karena di data itu, pekerjaan orang tua itu ada 4 jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu kategori PNS, yang kedua BUMN, yang ketiga wirausaha, dan yang keempat adalah swasta. Maka kita dalam memasukkan data di value SPSS ini, kita juga berdasarkan kategori itu. Yang pertama yaitu PNS, add. Yang kedua BUMN, add. Yang ketiga wirausaha, add. Dan yang terakhir adalah swasta. Ini jangan langsung OK, tapi kita add terlebih dahulu. Kemudian barulah OK. Setelah itu, untuk missing-nya
kita isi non. Di sini karena tidak ada kata yang hilang, kemudian kolomnya kita samakan 10. Kemudian alike-nya saya memilih center, dan mission-nya saya menggunakan data skala. Nah, tampilan yang akan muncul di variable view setelah kita pengisian data itu seperti ini. Kemudian setelah itu langkah yang kedua yaitu kita kembali ke Microsoft Excel. Data yang telah kita tentukan itu kita copy terlebih dahulu. Dari Nugraheni sampai ke swasta. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Nah, untuk langkah yang kedua dari SPSS itu sendiri, kita masuk ke data view. Kemudian kita geserkan kursor di name sampai muncul seperti ini. Kemudian data yang telah kita copy itu kita paste. Nah, tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian gender dan pekerjaan kita sesuaikan dengan yang ada di variable view. Gender itu ada 2. Untuk perempuan itu adalah 2 dan untuk yang pertama adalah pria. Kemudian ini Nugraheni berarti 2 karena wanita dan Andika adalah 1 karena pria dan seterusnya. Sesuai dengan data yang telah kita input terlebih dahulu. Kemudian untuk pekerjaan, ini jangan lupa, tadi kita telah menginput di variable view bahwa 1 adalah PNS, 2 BUMN, dan 3 wirausaha, serta 4 swasta. Maka ini disesuaikan dengan data yang ada di Excel. Data ini. Kemudian kita isikan di sini. PNS berarti 1, BUMN berarti 2, kemudian PNS lagi, sesuai dengan data yang telah kita buat. Seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Setelah semua data yang telah kita buat, kita cek Microsoft Excel-nya, kita cek terlebih dahulu. Apakah kita samakan, apakah data yang telah kita input itu benar-benar sama atau masih ada tingkat kesalahannya. Kemudian setelah kita fix, kita cek ini udah benar, kemudian kita save. Bisa menggunakan CTRL save atau pada kolom file. Kemudian di sini kita kasih nama. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita cek di output, pasti akan muncul seperti ini. Berarti file yang telah kita input di SPSS itu telah berhasil di-save atau disimpan di komputer ini. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.